dokter dokter ID-nya nggak ada, jadi eh, mungkin kalian nggak usah ngubungin. Nah, yang dokter Hasim ini ngubunginya juga pas hari Seninnya. Nanti tak kirim semua template-nya. Untuk Senin, pengarahan di Risa, tadi ada yang online, ada yang offline. Pas itu yang aku itu yang online itu dokter Maivita. Pengarahannya itu sampai jam sore kayaknya, jam 3. Nah, selanjutnya hari pertama, hari Selasa, di sana kan pengarahannya. Cuman kayak keliling-keliling aja sama Mbak Ika. Terus selanjutnya hari kedua, jadi hari Rabunya ini. Hari Rabunya nanti ada pretest sama Dokter Hasim di Poli. Nanti soalnya itu udah tak kasih ke Idela untuk apa aja yang ditanyain. Nah, nanti itu kalian bawa kertas apa itu yang ada garis-garisnya itu folio. Seorang mungkin bisa dua dua tanggap gitu. Nanti itu di sana itu eh pretest itu di dalam poli. Nanti yang satu itu di ruang sebelahnya, di ruang apa namanya EEG. Yang duanya di sampingnya Dokter Hasim. Nggak boleh buka catatan dan lain-lain. Nggak ada menit, nggak di menit, tapi nanti seselesainya aja dikumpulinya. Ngerjainnya nggak usah buru-buru. Riset. Nah ini materinya ini, kemudian selanjutnya untuk polinya, poli Dokter Hasim itu dari awal dulu ya, poli Senin itu Dokter Narendra, kemudian Selasa Dokter Narendra, ke Rabu Kamisnya Dokter Hasim, Jumatnya Dokter Narendra, Sabtunya Dokter Hasim. Kalau kemarin pasti aku gitu. Tapi Dokter Hasim kadang eh, suka nuker-nuker jadwal. Kadang los sampai Sabtu dia nggak poli, kadang gitu. Nanti tanya ke Mas dan Mbak perawat yang ada di poli aja. Kemudian tadi poli udah, kemudian selanjutnya kegiatan di poli itu nanti kalau sama dokter Narendra itu dokter kalau dokter Asmi itu kadang dia apa gitu sama yang dokter Asim itu yang penting tahu LBP LBPA nanti suruh PF. Kemudian ini obat buat ngepresnya piracetam 1200 mecobalamin dan nah ini di poli suka disuruh A6 PF DX klinik dan refleks. Sorry ya agak ndadet soalnya lagi batuk ini agak nggak Apa jelas. itu gak masalah. Sorry sorry. eh Selanjutnya ini yang LBP biasanya dokter Hasim suka nanyain untuk diagnosisnya. Kalau yang laseknya positif, ini ada di sini ischialgia, Patricknya positif, koksitis, kontrapatriknya positif, sakroilitis. Ini yang dokter Edi nggak usah tak bacain ya, soalnya pas aku nggak ada dokter Edi ya. Nah ini peralatan yang Hmm. wajib dibawa, palu refleks wajib, penlek wajib, sama stetoskop itu nggak wajib. Aku nggak pernah bawa stetoskop sih, cuman palu refleks sama penlek aja. Nah, ini IGD-nya. Jadi untuk IGD, eh, karena ini nggak ada dokter Edi, jadi nggak bikin jadwal dan nggak dikirim ke dokter Edi. Jadi kalian bikin jadwal buat yang tahu kalian aja. Kalau dulu kloter sebelumku itu harus diserahin dokter Edi, nanti ditanda tangan sama dokter Edi dan suruh laporan gitu. Kalau kloterku itu nggak ada dokter Edi, jadi nggak usah laporan, bikin jadwal sendiri. IGD-nya itu aslinya kan IGD Purwodadi kan berangkatnya jam 2 ya, cuman eh, bisa dipatok sampai biasanya kalau sarap itu habis maghrib baru berangkat.
Yang datang paling kasih itu biasanya anak. Kalau sarap itu aku dan teman-teman habis maghrib baru berangkat sih. Kadang jam 7, kadang jam setengah 7 gitu. Aman kok. Nggak ada labjak-labjakan kalau IGD. Lah ini untuk tugasnya ya. Tugasnya 3 mini CX, 3 Revkas, 1 CBD, 1 penyuluhan, 1 jurding. Yang dokter Edi, eh, yang dokter Edi ini diganti dokter Narendra. Jadi dokter Narendra itu 1 Revkas, 1 CBD, 1 jurding. Yang dokter Hasim 2 Revkas, 2 mini CX, dan 1 penyuluhan. Lah, yang dokter Narendra itu nanti kasusnya beliau yang ngasih. Kita nggak usah minta. Nanti yang Revkasnya biasanya beliau itu ngasihnya di bangsal-bangsal. Nggak hanya di Kemuning ya. Kalau bangsal utamanya kan Kemuning untuk saraf ini. Tapi nanti kalau yang buat tugas-tugasnya kadang suruh ke Gladiol, kadang suruh ke Aster gitu kalau sama dokter Narendra. CBD-nya biasanya ambil kasus di Poli. Itu pasien baru. Nah, selanjutnya yang Jurding sama dokter Narendra majunya minggu pertama. Soalnya biar minggu keduanya sama minggu ketiga biar buat maju yang kayak CBD, Revkas, dan lain-lain. Jurdingnya maju di minggu pertama. Nanti masing-masing anak WA ke dokter Narendra untuk judul yang mau diajukan apa aja. Untuk Revkas dan CBD itu nanti eh, tergantung dokter Narendranya maunya majunya kapan, nanti bisa dikoordinasikan langsung di tempat. Pas aku itu Revkasnya itu maju minggu kedua sama CBD-nya. Nah, yang dokter Hasim itu 2 Revkas, 2 Min-CX, dan 1 penyuluhan. Revkasnya dokter Hasim itu eh, kan ada yang kelompok ya 1. Nanti yang individu itu dikasih pasien yang bangsal. Biasanya nanti pas visit beliau nunjuk-nunjuk kayak ini adik buat kasus gitu. Lah, yang satunya itu yang kasus kelompok itu yang penkes. Tapi pas kloterku itu yang kasus penkesku itu aku nggak maju. Makanya dikasih tugas lain berupa kayak CBD. Tapi tetap nanti CBD-nya itu tak masukin ke Revkas gitu. Soalnya dokter Hasim itu kadang lupa-lupaan. Misalnya dia hari ini janjian, besok maju. Nah, kadang besok nggak maju, besoknya nggak maju gitu. Sampai besoknya lagi. Kadang ya nggak maju. Tapi nggak apa-apa, tetap diajuin di Moloko, bakal dinilai kok. Dan nilainya nggak yang jelek, bagus. Nah, yang penyuluhan, kemarin itu aku itu penyuluhan di minggu kedua. Nanti yang penyuluhan itu eh, pokoknya minggu pertama itu kalian udah dapat apa yang mau jadwal yang dibuat untuk apa tema yang dibikin untuk penyuluhan itu udah ada. Soalnya Dokter Asim itu kan orangnya suka dadaan gitu ya tiba-tiba tanya eh Dek mana Dek kamu mau penyuluhan apa? Nah itu ditanyain itu suruh ngerangkum gitu loh. Suruh ngerangkum kayak oret-oretan kasar-kasaran aja, oret-oretan, rangkuman. Misal, kalau aku kan epilepsi ya, pas itu kayak selembar kertas dicatat, nanti dikasih ke dokter Asim. Nah, kalau dokter Asim udah nge-ACC, nah nanti besoknya, kalau nggak besoknya lagi maju. Pokoknya kalau dokter Asim udah ACC, apapun tugasnya, pasti dia akan maju dadaan. Disiapin aja. Kalau dokter Narendra, santai, bisa kayak di misal besok, ini tugasnya belum selesai dok, besok enggak dok belum selesai soalnya dia enak soalnya bisa. Untuk tugas-tugas sudah ya. Ini jurding udah, Revka sudah. Ini yang CM kuning nggak digunain. Ini nggak tahu ini kloter yang dulu-dulu mungkin. Untuk JBD udah, mini CX. Nah, mini CX ini nanti itu yang mini CX-nya itu kan punya dokter Hasim ya. Dokter Hasim itu pas minggu-minggu terakhir itu aku
tiba-tiba disuruh anamnesis dari awal sampai akhir, sampai diagnosis, tapi nggak sampai terapi, sampai diagnosis aja di poli. Pasien baru nanti suruh anamnesis sama PFF gitu, nanti disuruh dimintain jawaban DS-nya ini apa deh gitu. Pokoknya ambil di poli yang mini CX. Untuk tutlinya kita nggak ada karena kloterku nggak ada dokter Edi. Nah ini untuk penyuluhannya tadi udah tak jelasin ya. Untuk yang lain-lainnya kayak tutorial itu nanti nanti CV tak kirim aku aja di kalau udah hari-hari terakhir. Nanti itu yang dimasukin itu tutorialnya dokter Narendra. Soalnya dokter di situ yang suka tendiran itu dokter Narendra gantinya dokter Edi. Tapi nggak setiap hari kayak dokter Edi gitu. Jadi dia selenggangnya beliau aja. Kalau misal di Bangsal habis ketemu di Bangsal gitu apa di Poli tiba-tiba follow up dadaan apa namanya? Tiba-tiba apa tentiran dadaan ya bisa. Ini untuk selesai stase semua Harvell tugas dikasih ke Mbak Ika Kordi. Ini untuk ujian ada Dokter Dur, ada Dokter Ken, ada Dokter Mevita. Untuk materi-materinya nanti tanya ke aku aja. Aku boleh nggak apa. Mungkin tak jelasin aktivitasnya ya dari pagi ya. Biar nanti hari pertama ada gambaran gitu, biar nggak bingung. Ini kemana sih kemana. Jadi datang ke rumah sakit itu jam 7. Jam 7 itu nanti ke Bangsal, nungguin dokter di situ. Nah, dokter Hasim itu visitnya biasanya jam 9. Nah, kita ikut visit. Kalau dokter Narendra itu visitnya pagi banget. Kadang setengah 6, kadang jam 6. Jujur, kloterku sering telat-telatan kalau visit dokter Narendra. Soalnya nggak ngatasi kalau suruh jam 6 udah di situ. Kalau dokter Hasim ikut. Soalnya beliau kan datangnya jam 9. Pokoknya pagi berangkat jam 7 ke Bangsal nungguin dokter visit, ngikut visit. Nanti di situ setelah selesai visit langsung ke poli. Langsung ke poli. Nah, di poli nanti di poli itu kita ya udah diem aja. Nanti paling ditanya-tanya. Tapi ya nggak sering, kadang aja kadang. Paling ditanya-tanya sama suruh PF, suruh anamnesis gitu. Habis sudah poli, poli itu biasanya kalau pasiennya banyak itu maksimal itu jam 2. Nggak, nggak mungkin sampai lebih jam 2, nggak mungkin. Maksimal sampai jam 2. Habis jam 2 udah free pulang ke rumah masing-masing. Mungkin gitu ya yang bisa aku jelasin. Kalau ada yang bingung bisa ditanya nanti tak jelasin lebih detail lagi. Terima kasih. Monggo, monggo. Kalau mau ditanyakan tentang gimana cara mengatasi dengan dokter asing gimana? Oke, oke Ron. Silakan, silakan. Katanya IGD gimana, Hil? Suaranya kecil, Rona. Oh, IGD IGD. sistemnya gimana? Kalau IGD itu saraf. kita tinggal jaga aja, Ron. Kalau mau nulis pasien nggak apa-apa. Kalau dulu kan sama dokter Edi suruh laporan ya. Karena Iya. kloterku nggak ada. Jadi aku ya berangkat jaga aja gitu, biasa. Nggak nulis nggak apa. Se Sepengennya kita aja, kita mau PF ya nggak apa-apa. Mau pasang-pasang apa nggak apa-apa. Kalau yang kemarin itu jam 7 berangkatnya, terus balik jam 09.00 enggak apa-apa? Apa jam Iya berapa? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku gitu kok, berangkat jam 6 pulang jam 9. Ada temanku Oke. yang berangkat jam 8 pulang jam 9 ya ada. Nek misal itu tuh berarti bertiga tuh setiap hari atau emang gantian aja kayak Senin Enggak, aku gimana? per hari satu ya. Per hari yang jaga satu. Minggu jaga nggak Minggu IGD? nggak jaga. Enggak. Tanggal merah? Tanggal merah enggak. Aku kemarin enggak sih pulang. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Ran? Heeh. Ron, sekarang enggak yang enggak semenyeramkan dulu kok Ron. Baik-baik serius.
Iya, nggak serius serius aku nggak bohong, nggak mungkin mukul. Emang dulu sampai dipukulin Ron. Setahu yang Dulu dulu dipukulin dulu pasiennya. dulu. Nah, Oh, aman toh itu Hil? kloter baru-baru kok, Ron. Apa dulu-dulu, Ron? Hmm, iya. Ini kalau Dokter Narendra itu eh, Lasek, Bregard Sigard, sama Patrick kontra Patrick. Sama paling apa ya? Sama ini sih kayak kekuatan-kekuatan gitu. Beliau sering nanyain itu kalau di Bangsal. Ini kekuatannya berapa gitu. Ini yang lemah yang mana. Kalau Dokter Asim ya sama itu. Dokter Asim sering banget nanyain LBP. Patrick kontra Patrick, Bragad Sigard. Dah itu sih. Iya, iya. Mm-mm. Ah. Sorry, sorry. Suaranya kurang jelas ya, Ram. Gimana? Ya Ya, udah ya, kedengeran. jelas. Gimana, Ron? Oh, tasnya. Tasnya ditaruh mana gitu? Oh, tasnya ditaruh di Rudis ya kalau aku ya. Nanti ke Lukis anak Bangsal ya? kita bawa ya Rudis sana. Kita ke Bangsal ke Poli bawa perintil-perintilan aja. Maksudnya kayak iki, apa namanya? Alat-alatnya itu. Ya, ya, alat-alat. Monggo Mau apalagi tanya yang mau dong, ditanyain. ini apa namanya? Jadi Selasa itu kan kita di sana perkenalan. Mm-mm. Habis itu Ya. lanjut ke Polikah atau yaudah langsung pulang. Nah, perkenalan kan nanti kan perkenalan awal kan di Poli. Hmm. Pas itu aku itu pas kebenaran Poli Dokter Narendra. Nah, nanti Dokter Narendra itu buat kesepakatan kontrak ya nggak kontrak pembelajaran sih kayak ini sama saya harus gini 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 gitu nanti dijelasin ya kalau sama Dokter Narendra. Kalau suruh ikut visit ya ikut, kalau enggak ya enggak. Nanti dijelasin semua sama Dokter Narendra. Pas hari Selasanya di polinya. Berarti kemarin kamu gimana Nah, ikut habis visit? dari poli, nanti Hmm. pas itu aku pas habis dari poli, aku ke Bangsal nemuin dokter Asim, nggak ada. Nah, terus aku balik ke poli, ikut poli. Oke. Gitu, hari pertama wajib ikut poli. Kalau ke Bangsal pas kamu nemuin di Bangsal ada dokter Asim, visit, ya ikut. Hmm. Oke, saya cek ke bangsa. Terus habis, Kalau hah? yang dokter Narendra itu sekuat kalian ya, kalau kalian bisa datang setengah enam ya lebih bagus. Tapi diomongin nggak? Kok kalian nggak pernah ikut saya gitu apa gimana? Kalau dokter Narendra ya selama ini aku walaupun kayak gitu dia ya nggak yang galak sih paling ya ya udah deh nggak apa-apa ya ya pokoknya baiklah dokter Naren. Hmm, berarti nggak pada pernah ikut visit beliau. Maksudnya kalau jam 6 kalau gitu. kalau jam 6 enggak tapi kalau biasanya jam 7 ikut. Oh gitu. Berarti kan karena jam 7 kita harus udah di situ gitu kan. Mm-mm. Terus berarti kita ngepres juga kalau misal poli kayaknya Kalau mm, poli itu tergantung ya disuruh apa enggak, mm. kadang ERM-nya error beliau marah-marah itu yang si bos. Kadang kalau ERM marah error si bos marah-marah kadang kok suruh ngepres ngetik-ngetikin gitu. Oke. Terus Penkes tuh apa sih yang tadi apa ya? Raskas Oh, ya? kasus ya, ya, Refkas. Nanti itu kalian hari pertama apa hari ketiga gitu sama dokter Sim pasti langsung dapet kasus. Mm-mm. Dayo Penkes tuh apa? Il masih mbok mute. Oh. Jadi pasien penurunan kesadaran. Hilmi masih ke mute.
Benar-benar, sorry, sorry. Oh iya iya iya. Ya, jadi yang kasus Penkes itu, nanti kan hari pertama kalau nggak ketiga itu biasanya refkasnya langsung dapat kasus di Bangsal Kemuning. Bangsal kita Kemuning ya, Bangsalnya Oh jadi itu. yang terpenting. Kalau diajak visit, kalau nggak disuruh ambil kasus-kasus gitu ya. Kalau yang inti, kalau yang Bangsal utamanya Kemuning. Nah, nanti ini kasusnya dokter Asim biasanya di Kemuning hari pertama. Kalau nggak hari ketiga, nanti biasanya yang kasus pertama itu yang kasus individu dulu. Kayak misalnya stroke, kebanyakan sih stroke ya, stroke-stroke gitu. Lah nanti besoknya biasanya langsung dikasih, Dek ini yang Penkes ambil ya nanti buat bareng-bareng. Jaga-jaga dikerjain aja. Soalnya beliau kadang tiba-tiba udah jadi belum tugasnya. Lah ndalalai pas itu kloterku belum jadi. Aku bilang dokter mohon maaf belum jadi. Terus dokter aslinya, oh ya udah deh nggak apa-apa. Terus hari selanjutnya beliau lupa. Akhirnya aku tiba-tiba dikasih kasus CBD dan jadinya maju CBD itu pun nggak semua. Satu orang tok itu. Berarti yang Penkes tuh yang ini apa namanya kelompok ya? Ya, Oh iya iya siap. Terus sistem penyuluhannya gimana, Hil? Maksudnya kalau misal anak kan kemarin kan bikin itu toh, apa sih namanya leaflet itu kan, terus di Polila ini gimana? eh bentar ya. Mm. Untuk penyuluhan itu sistemnya nanti itu penyuluhannya itu kalian kan ada bertiga ya. Bertiga itu di depan poli semua. Nah, nanti satu-satu, satu-satu penyuluhannya. Misal pertama Videla dulu, nanti yang dua itu bantuin, bantuin kalau misal ke si yang presentasi ini ditanya nggak bisa jawab, nanti temennya boleh membantuin. Nah, nanti itu jangan lupa kalau presentasi itu harus ada yang nanya. Soalnya dokter Asem kan orangnya teliti ya. Tiba-tiba pasien masuk nanti ditanyain. Tadi ada yang nanya enggak gitu. Soalnya kalau enggak ada yang nanya, nanti presentasi ini suruh diulangin hari berikutnya. Dikatakan berhasil jika ada yang nanya kalau dokter Hasim. Maupun itu satu kayak berapa, yang penting ada yang nanya. Nah, nanti presentasinya ganti-gantian. Si A udah selesai, lanjut si B. Si B udah selesai, si C. Pas itu aku nggak ada 2 jam kok, 3 orang cepat pokoknya. Berarti nggak Itu usah bikin sih. ini ya, nggak usah bikin leaflet gitu. Tapi kalau misal kayak lihat catatan Oh, itu boleh sorry, kah? sorry. Iya, Be. Astagfirullahaladzim. Ya, ini apa presentasinya itu nanti bikin leaflet ya. Sorry, sorry. Oh Bikin iya. leaflet. Tapi nggak PPT, nggak ada PPT-nya. Cuman bikin leaflet, nanti di print, dibagikan ke pasien-pasien. Hmm, Gitu. oke oke. Berarti beliau nggak ngasih tema, tapi kita yang mengajukan apa aja. Ya, benar. Ya, benar. Kita yang mengajukan apa aja, cepet-cepetan. Jangan tajur rebutan ya. Soalnya kemarin sempat rebutan, pengennya yang stroke semua. Ada yang ngajuin nggak? Maksudnya kita ngajuin beberapa tiga kah atau satu aja atau gimana? Iya, kita ngajuin 3, apa 4 gitu. Nanti beliau yang eh, nanti kamu milih dokter saya mau ini. Terus kamu maunya yang mana? Yang ini dokter ngono. Kalau aku sih milih ya nggak tahu nanti bakal dipilih apa enggak. Kalau aku milih sendiri pas itu. Berarti kalau misal ngajuin empat ya,
coret-coretannya harus ada 4 atau 3 gitu ya, dengan tema yang berbeda. Ya, benar. Ya, betul. Oke ya. Rona, Mbak Angel ada yang mau ditanyain lagi Yang nggak? lain, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau belum jelas, Makasih ya, Hil. bebas-bebas mau menanya apa Rona, aja. Mbak Angel. Kalau nggak ada, mungkin sambil jalan ya, Hil. Gitu Oke, aja oke, ya. siap. Nanti kalau bingung, WA aja ya. Ya, Oke, yaudah. Nanti oke. sambil